Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinda Saripati Dewi. Saya pengajar di SMKN Magelang Bandung. Saya akan melakukan pembelajaran sebagai bagian dari tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, dengan mengangkat tema materi jahit tindas pengisi lembaran pada sarung bantal kursi sederhana kelas 11 jurusan Kria Kreatif Batik dan Tekstil. Mohon saran dan kritikannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran. Minggu kemarin itu kita bikin apa? Bikin jahit tindasnya dulu ya. Nah, jahit tindasnya dulu. Nah, sekarang itu nanti kita akan membuat sarung bantal ya. Gimana sih caranya? Cara membuat produk jahit tindas pengisi lembaran ya, agar hasilnya baik sehingga dapat memuaskan dan bisa laku di pasar. Oke, ketua kelas disiapkan dulu ya. Sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Sebelum mengawali pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hadir nggak hari ini? Hadir? Semuanya ada ya di sekolah? Ada. Oke, siap ya. Kita lanjut aja ya. Masih semangat nih belajarnya hari ini? Masih. Ya. Kalau masih, kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya coba berdiri dulu semua. Berdiri dulu. Berdiri dulu ya. Nah, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. SMKN 14 Bandung. Jaya, jaya, jaya. Oke ya, silakan duduk lagi ya. Alhamdulillah masih semangat ya semuanya ya. Nah, ini tujuan pembelajaran saat ini ya. Pembelajaran akan kita pada yang sekarang ya. Yaitu salah satunya ya, menjelaskan prosedur pembuatan produk jahit tindas. Nah, di sini kalian dengan belajar sekarang ini, untuk pembelajaran ini kalian akan bisa menjelaskan seperti apa sih prosedur pembuatan jahit tindas pengisi lembaran itu. Yang keduanya, kalian mampu mengurutkan proses kerja pembuatan produk jahit tindas pengisi lembaran yang benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi inti nih, materi inti. Kita berliterasi dulu ya. Baca dulu. Oke. Nah, ini bahan ajarnya. Bahan ajarnya bisa kalian scan barcode ya, pakai handphone, atau bisa juga akses kalian ke Google Drive. Tapi sebagian juga sudah bisa akses lewat WA kalian ya, grup WA juga ada. Nah, kalau misalkan lewat sini juga bisa ya. Nah, berikutnya ya. Nah, ini yaitu yang mesti disiapkan saat pengerjaan, yaitu menyiapkan apa aja? Alat dan bahan. Alat apa aja?
biar bahannya rapi, pengerjaannya bisa lebih baik, maka bahan harus diapakan dulu? Nah, disetrika dulu, biar nanti si bahannya itu licin ya. Nah, jadi pas kalian menjahit tidak menggulung ya, atau ada lipitan yang tidak perlu. Oke, lanjut. Nah, ini ya pola sarung bantal yang kalian kerjakan minggu lalu ya. Minggu lalu kan kalian bikin jahit tindasnya ya. Nah, jahit tindas itu, nah sekarang kita akan olah menjadi sebuah sarung bantal kursi sederhana ya. Nah, ukurannya berapa? 45 kali 45 cm ya, sesuai dengan contohnya ya. Kotak-kotaknya jaraknya berapa? 5 kali 5 cm ya. Nah, ini prosedur pembuatan sarung bantal kursinya. Nah, kalian kan semuanya sudah sama ibu sudah dibagi kelompok ya? Sudah ya? Nah, kelompoknya pasti sama dengan yang minggu kemarin ya. Nah, tugasnya sekarang yaitu memasang daun resleting ya. Nah, ini daun resleting ya. Ini daun resleting. Terus ini kepala resletingnya ya. Nanti kalau ini sudah dijahit baru dipasang kepala resleting. Nah, berikutnya kita baca lagi. Setelah pasang daun resleting apa lagi? Sok. Gabungkan sisa bagian bahan yang belum terjahit dengan rapi dan tepat. Nah, berikutnya Selesaikan penjahitan dengan teknik obras. Nah, jadi ya, kalau misalkan ini sarung bantal ini sudah dijahit, nah teknik terakhir yang harus kalian kerjakan yaitu merapikan kampung jahitan dengan teknik obras. Oke, sampai sini sudah paham belum? Paham. Nah, kalau sudah paham, ibu akan tanya ke kalian ya. Apa sih yang dimaksud dengan jahit? Kita sama ibu ditanya lagi ya. Kan kita sebetulnya udah belajar ya. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan jahit? Siapa yang bisa jawab? Aku Bu. Sok. Jahit atau menjahit merupakan pekerjaan menyambung bahan jahit. Bisa berupa kain wol, kain binatang, Kulit binatang. Jahit atau bahan lainnya yang bisa jarum jahit dan benang. Proses menjahit dapat dilakukan dengan memakai jarum jahit atau dengan mesin jahit. Ya, sampai situ. Oke. Berikutnya, pertanyaan berikutnya ya. Teknik menjahit nih ya. Teknik menjahit yang kalian ketahui seperti apa sih? Teknik menjahit yang kalian ketahui itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Aku Bu. Oh, Teknik menjahit. menghadap ke sini, menghadap sini. Wajahnya biar kelihatan. Baca aja. Stop. Teknik menjahit diawali dengan pembuatan pola. Kemudian pola dijadikan acuan untuk memotong bahan dengan cara dilebihkan 1 atau 2 cm dari bahan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kain disatukan dengan cara dijahit tangan atau dengan dijahit mesin. Setelah semua proses selesai, tahap terakhirnya adalah finishing, yaitu proses merapikan pekerjaan dengan memotong kelebihan benang sisa menjahit, menyetrika karya jahit, dan mengemas karya jahit. Ya, oke. Sip ya. Pertanyaan berikutnya nih. Agar bahan rapi dan tidak bergelut saat menjahit, nah, maka bahan perlu ditreatment. Treatment awal apa yang harus dilakukan agar bahan jadi baik saat akan dijahit? Oke, sok silakan. Nggak kelihatan? Sok sini. Aku pengen ke film dong.
lebih rapi dan tidak berkerut. Oke, sip, coba. Oke. Nah, makasih. Iya. Ya, pertanyaan berikutnya ya. Bahan apa saja yang bisa digunakan untuk mengisi sisipan pada jahit tindas pengisi lembaran? Aku. Dan Nabila? Aduh, dia sini dulu, sini dulu. Sok. Sini, udah, sini nggak kelihatan. Bagus. Baca. Jawabannya apa? Bahan sisipan pada jahit tindas pengisi lembaran yang bisa digunakan yaitu nilon, kain panel, dan kolor. Nah, nah. Oke ya. Pertanyaan berikutnya ya. Nah, bagaimana susunan bahan yang bisa kalian urutkan pada pembuatan jahit tindas pengisi lembaran? Nabila. Jadi yang bisa Berdiri. saya Berdiri. urutkan dari urutan bahan tersebut ada 3. Di antaranya ada pertama, kain pertama, yang kedua ada nilon atau kain nilon atau powder, dan yang ketiga ada kain guling di bagian paling bawah, baru jahit di atasnya sesuai dengan rencana pola jahitan. Oke ya. Oke. Masih ada pertanyaan nih. Pertanyaan berikutnya ya. Agar hasil jahitan rapi, menarik pada produk jahit, maka apa yang harus kalian kerjakan oleh seorang kreator produk jahit? Nih, ada yang bisa jawab nggak? Ya. Hah? Di sini ada yang bisa jawab nggak? Kami mau? Oh, sok jawab yang berdiri. Yang satu melakukan tindakan cek waktu kontrol, yaitu dengan cara rapikan hasil jahitan dengan cara membuang sisa-sisa benang dan proses menjahit. Yang kedua, mensetrika hasil karya jahit agar rapi. Yang ketiga, mengemas hasil karya dengan baik dan memberikan label. Iya. Oke, sip ya. Nah, berikutnya nih pertanyaan terakhir ya. Teknik apa yang bisa digunakan untuk mengikat ujung benang agar hasil jahitannya kuat dan tidak mudah lepas dari jahitannya? Boleh, sok silakan. Ya, sok berdiri ya. Ya, berdiri menghadap ke sana. Sana. Oke, sok. Apabila menjahitnya dengan teknik jahit tangan, maka ujung jahitan harus disimpul, ikatkan. Sedangkan apabila menggunakan teknik jahit mesin, maka ujung jahitan harus diputuskan dengan menggunakan jahit tek agar hasil jahitan tidak lepas. Ya. Betul ya. Jadi kalau biar tidak lepas itu ujungnya harus diikat. Ya, diikat atau dibuat tali simpul. Nah, kalau misalkan dengan jahit mesin yaitu dengan teknik tek ya. Oke ya. Karena kita sudah paham, sudah sana ya, semuanya sudah bisa jawab ya. Berarti masih ingat ya bahasanya yang tentang yang materi itu. Nah, kita langsung masuk ke sintak berikutnya yaitu menyusun rencana proyek ya. Apa itu sih menyusun rencana proyek? Yaitu peserta atau peserta didik kalian ya. Nah, di sini dengan kelompoknya berdiskusi, membagi waktu ya, menyusun rencana nih siapa aja yang mau ngerjakan ini bagiannya waktunya sini dulu, misalkan si A dulu, nanti berikutnya si B ya, terus si C. Nah ini satu kelompok kan kita ada yang bertiga, ada yang berempat ya. Nah nanti dibagi-bagi ya, sudah ada yang pembagiannya. Nah nanti berarti tinggal langsung ke dikerjakan aja ya. Nah kalau untuk prosedur yang kalau misalkan belum paham, kalian bisa baca lewat LKPD-nya kalian ya. LKPD-nya sudah di-sharing ya, sudah dibagikan. Nah, isinya juga sama, nggak beda jauh dengan yang tadi di PowerPoint ya. Seperti itu ya. Nah berikutnya, nah ada catatan-catatan penting nanti kayaknya kalian
kalian catat aja ya. Apa aja tadi? Ya, tentang bahasan, tentang pengertian menjahit, apa itu jahit tindas, terus gimana cara menjahit ya, terus menyusun bahan dalam pembuatan jahit tindas fungsi lembaran seperti apa, udah ya tadi. Nah nanti di akhir pelajaran nanti ada yang bagian menyimpulkan ya. Nah, menyimpulkan ada di ini ya. Nanti di ujung nanti ibu akan menanyakan untuk ini ya evaluasinya. Oke. Nah, setelah ini ya kita membuat jadwalnya sudah ya. Nah, sudah bagi sudah ya. Nah, silakan sekarang kalian langsung mengerjakan. Atau mau sama ibu dicontohkan dulu? Oke ya. Kalau mau sama ibu dicontohkan dulu. Mau memperhatikan silakan ngumpul di sekitar sini ya. Nah, akan ibu jelaskan cara menjahitnya ya. Nah, ngariung di sini ya. Ngumpul dulu, oke? Nah, ini adalah jahit tindas pengisi lembaran yang sudah kalian buat ya. Nah, kalau yang ibu ini bahannya bermotif. Nah, kalau yang kalian bahannya masih polos. Bahannya yang ibu kasih polos dulu. Kenapa? Karena biar kalian pas menjahitnya tidak pusing ya, tidak susah. Nah, oke? Nah, gimana sih cara jahitnya? Oke ya, kita ibu contohkan dulu. Nah, yang pertama, kita menjahit dulu di bagian ini ya, di bagian yang jahit jahit tindas pengisi lembarannya ya. Nah, kita pasang resleting di sini. Pasang resleting di sini. Kalian paskan dulu. Ya, ini mah daun resletingnya mau kelebihan panjangnya. Nah, saat menjahit, ya ini si daun resleting yang bagian geriginya menghadap ke bawah. Nah, berikutnya kita akan mulai menjahit. Karena kita butuhnya ingin lebih mepet ke pinggir, maka kita harus setting si jarumnya agak ke posisi kiri ya. Berarti ada di angka 0. Oke. Sekarang serius lagi ya. Nah, kalau sudah lancar yang kayak gini ya. Jadi kalau misalkan menjahit ya, kalian jangan buru-buru ya. Jahit itu santai saja. Nah, lanjutin lagi sedikit-sedikit sambil mengatur posisinya biar si jahitannya rapi ya. Nah, berhenti dulu kalau misalkan kalian mau jadi nggak harus langsung semuanya langsung selesai ya. Nah, biar posisinya rapi ya ini sedikit aja jahitnya. Nah ini ya, backtag itu untuk membuat kunci. Ya. Nah, kalau pada mesin jahit caranya maju mundur ya dengan menggunakan tombol backtag ya. Kalau sudah nanti dipotong, di sini ada cutter ya di mesin jahit, dipotong aja ujungnya. Nanti bagian sisi sini yang sudah dijahit berikutnya ditindas ya, ditindas bagian ininya. Ya nanti si resletingnya itu tidak begini nih. Nanti kalau misalkan posisinya begini, pas dibuka resletingnya pasti langsung nyelip si kepala resletingnya ya. Biar tidak nyelip, ini harus dijahitin tindas. Oke. Nah, jahit tindas posisinya itu 3 mili ya. Dari ujung kainnya ya. Ini dilipat seperti ini. Posisinya ada di sini ya. Jadi si bagian kain ini ya, kain ini sejajar dengan lubang
usah buru-buru, ini aja, pelan aja ya. Yang penting harus benar ya, harus benar dulu. Nah, rapi nggak hasilnya? Nah, berikutnya kita sambungkan daun resleting ini dengan bagian belakang sarung bantalnya ya, bagian belakang sarung bantal. Oke, nah nanti kita jahit bagian sini. Posisi bahan ini harus sejajar dengan yang bagian si jahit tindasnya ya. Sini, di sini, di sini, pas tengah-tengah ya. Baru nanti kita jahit. Kalau yang ini nggak usah dikepinggirkan ya. Kalau kurang ngeri kan kalian juga kerasa ya. Si kain nggak kedorong gitu. Udah tadi dikunci. Nah, kalau sudah, nah ini kan kayak gini ya posisinya. Nah, kita membuat lipatan untuk penutup si daun resleting. Yang ini kan udah. Nah, berikutnya ininya dilipat, lipatkan ke sini. Nah, jaraknya segini aja. Sampai menutup daun resletingnya. Jadi nanti jahitnya sedikit-sedikit aja ya, nggak harus langsung jadi, enggak. Namanya juga belajar ya, sedikit-sedikit aja. Yang ahli pun tetap sama seperti itu. Biar apa? Biar rapi. Kalau sudah rapi, otomatis kalau misalkannya kita menjahitnya sudah. Nah, kalau sudah ininya diangkat, nah ini harus sampai naik ke atas baru dipotong nantinya. Terakhir, nah ini kan sudah nih. Berikutnya yaitu memasang kepala resleting. Caranya gimana nih? Ininya dibuka dulu sedikit ya. Ini pecah seperti ini nih ya. Semua atau setengahnya nih? Sedikit aja sedikit ya, nggak usah semuanya. Posisi ini ada di sini. Nah, ini pegangannya dari sini. Ini masukkan ke sini. Ini masukkan ke sini. Dikit-dikit aja. Nah, nanti dorong dulu sampai ininya agak masuk ke dalam, lebih cenderung masuk ke dalam ya. Baru berikutnya ditarik. Nah, kalau sudah masuk kan bisa tinggal langsung diresletingkan ke dalam. Nah, kalau sudah dipasang kepala resletingnya, berarti kita akan menggabungkan sisa yang belum terjahit ya. Nah ini harus diperhatikan nih. Ini kan bagian penutup daunnya itu harus posisinya itu begini ya. Nah ini ke sini. Ini ditutup sama si jahit tindasnya. Bagian sini juga sama. Hati-hati jangan sampai si posisinya itu jahitannya itu agak ini jadi terbuka. Kalau misalkan ini jahit sekelilingnya, kasih jarak yang sama, jaraknya sama dari sini ke sini ya, jaraknya yang sama. Jadi kamu tinggal ngatur ini aja sepatu resleting ke arah jahitan, garis jahitan ya. Nah, ini bagian
sini ya. Jadi setiap ujung jahitan harus dikunci ya. Biar apa? Biar tidak lepas ya hasil jahitannya ya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti sisa bahan yang kelebihan ini dipotong nanti ya. Potong dulu, digunting. Nanti kalau sudah digunting baru kita obras ya. Obras biar hasil jahitannya lebih rapi. Terus si bagian kampuh tidak terbuka ya, jadi si kainnya nggak berudul gitu. Nah, baru kalau sudah selesai semuanya baru bisa dibalik. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini ya. Jadi ini menutup ke daun resleting ya. Silahkan langsung dikerjakan prosesnya ya. Nanti ibu keliling ya ke tempat kalian sambil kalian mengerjakan. Oke, buat contoh nanti sampai ke sini aja ya. Ini contohnya ya. Bisa kalian amati hasilnya di sini ya. Ini contoh jahitannya. Ini ya. Ini yang sudah jadi. Nah, ini bagian yang masih terbuka. Seperti ini ya. Bisa kalian amati. Ada yang mau lihat dulu? Ya, tinggal dilanjut aja ya. Ada ke sini. Nah, ini di sini. Ini daun satunya ke sini. Ini kalau dipasang. Berarti susah. Ini semua. Jadi sama ini sama kainnya ya. Silakan dinyalakan aja mesinnya ya sambil menjahit. Silakan ya. Ada macet silakan diperiksa dulu. Apanya? Ya. Oke. Sudah selesai? Sudah ada yang selesai belum? Sudah ya? Ya, Bu. Sudah. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Hana? Sudah selesai, coba lihat itu. Oke, bagus ya, rapi ya. Dipresentasikan ya hasil karyanya ya. Sini aja ya, sebelah sini. So, dipresentasikan. So silakan dijelaskan hasil karyanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk kelompok kami melakukan presentasi saat ini. Produk yang kami buat yaitu sarung bantal kursi kursi sederhana. Hal yang menjadi kendala pada saat pengerjaan yaitu kayak benangnya tuh di eskoci, terus kadang eskocinya juga rusak, terus kadang susah dari kain sama selatinya tuh susah sejajar gitu aduh. Oke. Apalagi? Terus hal yang
bisa kami pelajari saat mengajarkan tugas praktek ini, yaitu kami menjadi mengetahui bentuk fisik kami jahit tindak pengisian lembaran. Kami jadi bisa menggunakan mesin jahit dengan tugas ini. Kami jadi mengetahui cara mengatasi kendala saat mesin jahit. Kami menjadi bisa mengatur kecepatan dinamo mesin setelah berulang kali mencoba belajar menjahit dengan mesin. Jadi intinya itu sulit gampang sih sebenarnya, tapi untuk ini tuh butuh kesabaran kayak gitu loh Bu. Ya. Nah, menurut kalian hasil karyanya sudah layak belum? Sudah. Ada yang mau kritik, mau ngasih saran atau apa? Pertanyaan boleh. Itu nggak disertikan dulu. Kita udah lama. Langsung dijahit aja. Karena ini kan masih belum rapi ya, nanti hasilnya kalian setrika dulu ya, biar sebelum pengemasan barangnya sudah benar-benar rapi ya, benar-benar bagus. Jadi pas kita pajang di etalase, produknya bisa laku, oke? Ya. Nah silakan, oke ya. Terima kasih banyak ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam banyak ya Maula. Nah, tadi yang sudah kita lihat ya, dari hasil karyanya teman kalian ya, ada beberapa hal ya yang bisa kalian pelajari, yaitu bagaimana caranya agar bisa menjahit yang rapi. Biasanya kalian kan pas jahit itu si jaraknya itu kadang jadi terlalu rapat. Nah, itu biasanya karena si bahan tidak terlalu tertarik sama sepatu mesin ya. Nah, sepatu mesin bisa kalian atur tekanannya, ya bisa diputar aja ya, itu ada ya. Bagian tekanan sepatunya nanti diatur sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan tebal tipisnya bahan yang kalian ya jahit ya. Kayak gitu ya. Kalian pahami. Nah, berikutnya lagi mengatur jarak jahit ya. Jadi kalau namanya menjahit itu nggak harus langsung selesai beres itu ya. Kita aja sedikit-sedikit aja. Yang penting hasilnya benar dan rapi ya. Oke ya. Itu yang saya kalian pahami. Ada yang tanyakan sampai sini? Cukup, sudah paham semuanya? Paham. Oke, terima kasih. Kalian senang nggak belajar sekarang? Senang. Banget? Banget? Menarik nggak? Apa tuh? Karena ada PowerPoint-nya atau apa? Tantangannya lebih menarik ya? Ya, kalau salah ya semuanya juga sama. Yang namanya salah pasti harus di DDL dulu biar hasilnya lebih rapi. Kita coba lagi, ulang lagi bagian yang kurangnya. Ya, ke sana. Ya, oke. Siapa yang bisa ngisi refleksi hari ini masih kesimpulan? Materi kesimpulan. Siapa yang mau bacain kesimpulan? Apa aja yang sudah kita pelajari? Mangga. Nabila, silakan sambil berdiri ya, Nabila. Sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulan materi pada hari ini. Dari pembelajaran pembuatan obat pada hari ini, saya dapat menyimpulkan yang pertama, jahit atau menjahit merupakan kegiatan yang menggunakan berupa kain, bulu, kulit binatang, sepadan, ataupun bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Yang kedua, ada jenis jahit dibagi menjadi dua, antaranya jahit tangan dan jahit mesin. Ya. Ketiga, jahit ada 3 macam seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya. Ada jahit pindas, jahit aplikasi, dan jahit pecah. Yang keempat, agar saat menjahit menjadi rapi, maka kita perlu melakukan treatment awal pada bahan dengan cara disetrika. Yang kelima, agar proses
kontrol dengan membuang sisa-sisa benang dari proses jahit. Yang terakhir pada poin 8, apabila menjahitnya dengan teknik jahit tangan, maka ujung jahitan harus disimpul ikat. Sedangkan apabila menggunakan teknik jahit mesin, maka ujung jahitan harus dituntaskan dengan menggunakan jahit tek-tek agar hasil jahitan tidak lepas. Ya, oke. Hadiahnya sok silakan ngambil sepuasnya. Makasih. Ya. Ya. Nah, kita tadi sudah membuat kesimpulan, sudah merefleksi pembelajaran hari ini. Oke? Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya, minggu depan kita ada apa ya? Ada PR. Nah, karena kita akan melanjutkan lagi mengerjakan tugas berikutnya, otomatis kita harus membawa apa? Alat jahit ya, alat jahit. Minggu depan kita akan buat apa? Dompet. Dompet. Mau dompet kulkas? Dompet. Dompet aja. Dompet apa? Tepung pensil atau mau dompet uang? Uang. Pensil. Oke. Nanti kita akan membuat bentuk pensil yang sesuai dengan kesepakatan yang kalian buat hari ini. Nah, itu berarti tugas berikutnya yaitu membuat kotak pensil. Nanti kita akan mencoba teknik berikutnya. Yang sekarang kan jahitin tas pengisi lembaran. Nah, nanti yang berikutnya kita membuat jahitin tas pengisi lembaran dengan tambahan simpan. Jadi ada bagian-bagian tertentu, misalkan ada bunganya, nanti bagian bunganya itu bisa buat kita lebih menonjol. Oke? Oke? Oke. Karena kita akan pulang, itu artinya kita harus apa dulu? Berdoa. Oke? Buat menutup pembelajaran hari ini, silakan kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Enggak, KM dipimpin? Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa mengucapkan keselamatan masing-masing berdoa dulu. Doa dicukupkan dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.